Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Sukma Septiarini, NPM 18310169, kelompok 16. Saat ini saya sedang berada di Blok Neuroscience. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tambahan dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang medula spinalis dan cerebellum. Langsung saja kita buka sobotannya. Nah, di sini cerebellum. Nah, ini adalah gambaran cerebellum dilihat dari posterior superior. Nah, cerebellum sendiri dibagi menjadi dua. Ada dua lobus cerebelli anterior dan satu lagi lobus cerebelli posterior. Nah, lobus cerebelli anterior ini nanti isinya ada lobus centralis, ada lingula cerebelli, ada lobus quadrangularis anterior pas anterior, ada visura prima. Nah, di sini nanti di tengah-tengah ini namanya culumen. Nah, ini bagian yang terlihat ini disebut dengan tuber vermis. Kemudian yang di sini ada namanya valium vermis. Nah, di atas tuber vermis ini ada namanya dective, kemudian di sini ada lobus semilunaris inferior, kemudian di sini di pinggir ada yang namanya lobus semilunaris superior. Nah, lanjut ya ke selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada lobus semilunaris superior. Di sini ada visura horizontal. Ini garis yang tebal ini namanya visura horizontal. Kemudian di sini ada yang namanya lobulus semilunaris inferior. Ini dua ini disebut dengan lobulus biventer. Bagian sini dengan ini yang dipisahkan oleh garis ini, tapi masih termasuk lobulus biventer. Untuk yang tonjolan ini disebut tonsilla cerebelli. Yang bagian ujung bawah kecil yang disebut flocculus. Kemudian yang ini 1, 2, 3 ini disebut dengan hemisferum cerebelli. Kemudian yang ini nodulus. Di atasnya nodulus ada uvula vermis, dan ini ada piramis vermis, dan ini tuber vermis. Nah, jadi si visura horizontalis ini untuk memisahkan semilunaris superior dengan tonsilla cerebelli. Lanjut ya. Lanjut di sini organ selanjutnya yaitu cerebellum dilihat dari anterior setelah pedunculi cerebellum diseksi. Nah, di sini ada declive, di bawahnya declive ada culumen. Nah, di sininya ada lobulus centralis, bagian sini ada ala lobuli centralis. Di sini yang sulit terlihat ini ada lingula cerebelli. Bagian yang putih ini ada pedunculus cerebellaris superior. Nah, pedunculus cerebellaris itu ada 3. Ada superior, medius, dan inferior. Nah, ini pedunculus cerebellaris medius, sedangkan yang ini pedunculus cerebellaris inferior. Nah, di dekat pedunculus cerebellaris inferior ini ada yang namanya flocculus. Nah, kemudian di sini di lipatan ini yaitu ada visura horizontalis. Nah, ini juga disebut visura pospherolateralis, yang di sini ada pedunculus flocculi. Nah, tonjolan ini disebut nodulus. Di bawah nodulus ini ada uvula vermis, yang di sini kecil ini valleculia cerebelli. Kemudian yang ini hemispherium cerebelli. Di bagian sini ada recessus lateralis ventriculi. Nah, ini sama ya, yang ini sama yang ini, yaitu ini ada pedunculus juga di sini ada pedunculus superior, pedunculus cerebellaris medius, pedunculus cerebellaris inferior, dan ini masih sama flocculus. Nah, ini hemisferum cerebelli. Nah, ini disebut velum medullare superius. Nah, di sini juga ada segmen ventriculis quarti. Nah, lanjut ya ke struktur selanjutnya, yaitu nuclei cerebelli. Nah, ini adalah cerebellum, potongan oblik dilihat dari posterior. Nah, ini nanti di sini ada yang namanya lamina tecci. Kemudian ini ada tegmen ventriculi quarti, itu dibagi menjadi 2.
yaitu ada frenulum medullare superior sama velum medullare superior di sebelah sini. Nah, sedangkan yang di sini disebut dengan pedunculus cerebralis superior, dan di bawahnya ini ada lingula cerebelli. Kemudian di sini ada yang namanya plexus choroideus ventriculi quartina. Terus ini yang lekukan-lekukan yang ada di dalam ini namanya nucleus dentatus. Yang putih ini namanya corpus medullare cerebelli, sedangkan di sini adalah cortex cerebelli atau lapisan luarnya. Yang ini adalah medulla oblongata, yang ini adalah tonsilla cerebelli, yang ini nodus. Nah, di dekat nodus ini ada dua ini ada velum medulla inferius, sedangkan ini sama bagian yang ini ada medulla cerebelli, di dalamnya sini ada hilum nuclei dentali, di sini ada yang namanya ventriculus quartus. Selanjutnya ini sama itu cerebellum dan nuclei potongan oblik melalui pedunculus cerebralis superior. Nah, di sini ada nuclei cerebelli. Nah, nuclei cerebelli ini terdiri dari nucleus fastigi yang ini. Terus yang dua ini disebut dengan nucleus interposterius, yang ini disebut dengan nucleus interpositus, yang ini disebut dengan nucleus dentatus. Sedangkan ini disebut hilum nuclei dentati. Nah, yang ini adalah nodulus. Kemudian yang putih ini adalah corpus medullare cerebelli. Yang ini viscera cerebelli. Di sini ada lamina AB. Nah, ini stratum granulosum ya, dekat hampir lapisan korteks. Kemudian di sini ada stratum moleculae. Di sini adalah cortex cerebelli. Nah, ini adalah ventriculus quartusnya. Di sini ada lingula cerebellinya. Lanjut ke selanjutnya, yaitu ada cerebellum organisasi. Nah, ini bagian-bagian vermis cerebelli 1 hingga 10 potongan median. Nah, di sini nanti dia itu ada angka Romawi-Romawinya. Nah, angka Romawi-Romawi ini itu yaitu isinya yang pertama ada struktur vermis cerebelli. Menurut Larsel, yaitu ada 1 lingula cerebelli, bagian ini yang disebut lingula cerebelli yang nomor 1. Nomor 2 dan 3 itu lobus centralis, nomor 4 dan 5 itu culmen, kemudian nomor 6 itu declive, nomor 7 ada volum vermis, nah habis itu ada 7B ada tuber vermis di viscera horizontal, habis itu ada 8 itu ada piramis vermis. Untuk viscera sekundanya dia ada uvula vermis, yang ke-10-nya itu ada nodulus di bagian viscera posterolaterales. Nah, ini otak tadi ya. Ini ada H23 ala lobus centralis, H45 lobulus quadrangularis anterior, kemudian di viscera prima itu ada 2, ada H6 dan H7A, ada lobus quadrangularis posterior atau lobulus simplex, kemudian H7A itu ada lobulus semilunaris superior, kemudian ada H7A lobulus semilunaris inferior, sama kemudian selanjutnya itu ada ke medulla spinalis. Nah, medulla spinalis itu di sini. Nah, ini ada nervus spinalis atau medulla spinalis. Di sini bisa dilihat yaitu ada obex, ada radik posterior, kemudian di sini itu ada segmental cervical. Nah, di sini ada radik posterior yaitu C8, kemudian radik posterior T1, ada durameter spinalis, durameter ya. Di sini ada sulcus posterolateralisnya di sini, kemudian sulcus medianus posterior di sini. Nah, kalau untuk yang di sini yaitu ada chorus medullaris yaitu segmentalis lumbal 1 sampai 5 pars lumbalis. Nah, itu ada di sini. Nah, ini cauda equina. Cauda equina radix posterior L1 sampai 5 atau S1 sampai 5. Nah, di sini ada 3 ini disebut ganglia sensoria atau nervum spinalum. Di paling yang kecil ini disebut filum terminale atau pars duralis yang paling bawah.
Nah, lanjut ya, di sini ada arteri medula spinalis atau perdarahan di medula spinalis, yaitu yang pertama ada arteri spinalis posterior, kemudian ada arteri spinalis anterior, kemudian dia dilanjut, yang ini yang paling besar ada arteri subclavia, ini ada truncus trichocervicalis. Nah, di sini ada arteri spinal segmentalis, kemudian di sini ada arteri radicularis magna. Nah, sampai yang paling bawah itu ada arteri sacralis lateralis. Nah, untuk klinisnya sendiri di sini ada yaitu ketika arteri spinalis anterior atau area perdarahan bisa tersumbat oleh trombosis, tumor, dan lain halnya. Hal ini menyebabkan sindrom arteri spinalis anterior. Nah, kerusakan kornu anterior terjadi di tingkat oklusi menyebabkan paresis layuh otot-otot serta bagian otot yang dipersalavi oleh segmentum medula spinalis bersangkutan. Nah, kemudian ini ada regio-regio tubuh yang dipersalavi oleh segmentum medula spinalis di bawah tempat terjadinya cedera akan memperlihatkan paresis spastik, hilang persepsi, nyeri, dan suhu, tetapi sensasi tentu, getar, dan postural akan tetap terjaga. Nah, kita lanjut ya untuk klinis yang selanjutnya, yaitu bila tekanan intrakranial meningkat akibat tumor atau perdarahan, struktur cerebellum yang paling kaudal, yakni area tonsila di cerebelli, beresiko terjepit di antara tulang dan medula oblongata. Nah, tulang dan medula oblongata. Kemudian dapat menyebabkan hilangnya fungsi penting seperti pernapasan dan menyebabkan kematian. Herniasi tonsil ini dinamakan juga herniasi cerebral, menyerupai herniasi tipe infratentorial yang harus dibedakan dengan herniasi supratentorial. Seperti herniasi sentral, dinamai pula herniasi transentorial. Pada herniasi penjempitan bagian-bagian diencephalon dan mesencephalon di incisura tentorii bisa menyebabkan hilangnya fungsi formasio reticularis dan tractus corticobular dan rubrospinal. Herniasi supratentorial bisa mendahului terjadinya herniasi infratentorial. Nah, untuk yang klinis selanjutnya, kemudian yang klinis selanjutnya yaitu lesi spinocerebellum, menyebabkan defisit urutan koordinasi gerak yang sebagian besar tidak bisa pulih, hilangnya atau beratnya gangguan koordinasi antara agonis dan antagonis otot menyebabkan penyesuaian postur tubuh yang aneh, berupa langkah yang lebar, ataksia gaya berjalan, dan hilangnya koordinasi gerakan atau dismetria. Habis itu juga ada tremor intensi, merupakan gejala khas lesi pontocerebellum. Habis itu tremor ini menjadi lebih berat di ekstremitas selama gerakan sadar atau voluntar. Kalau involuntar itu gerakan gak sadarnya. Dan khususnya berat di akhir pergerakan. Gangguan koordinasi otot melibatkan asinergi, seperti yang diperlihatkan lewat dismetria. Gangguan koordinasi gerakan tangan, lengan, tungkai, atau mata melihat ke bawah atau ke atas posisi yang diinginkan. Akan disdiadoksinesis atau ketidakmampuan melakukan perubahan gerakan antagonis dengan tepat. Nah, kalau ini yaitu ada lesi vestibulocerebellum, terutama menyebabkan gangguan keseimbangan dan pengendalian gerakan mata. Gangguan ini mencakup ketidakmampuan menerjemahkan asupan vestibular sewaktu kepala sedang berputar menjadi gerakan mata yang terkoordinasi dan menyebabkan kesulitan mengendalikan otot-otot postur selagi berdiri, berjalan, atau duduk. Yang disebut juga bisa juga ataksia ini mempengaruhi torsi kuda-kuda dan gaya berjalan, inkoordinasi gerakan. Nah, koordinasi gerakan mata ini menyebabkan nistagmus spontan dan gerakan mata sekadik bawah sadar. Mungkin ini saja untuk di pertemuan 5, praktikum pertemuan 5 anatomi dalam membahas medula spinalis dan cerebellum. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.